Perkenalkan, nama aku Nada Fauziah dari kelompok 2 dengan NIM 2024 0080 132. Di sini aku bakal nge-review materi apa aja yang ada di Exmo 1 dan Exmo 2. Tapi materinya nggak akan berurutan kayak acara ini pemateri 1, pemateri 2, tapi yang aku kuasain gitu, yang paling aku kuasain dari materi-materi ini, karena materi-materinya bagus dan nggak semua hal yang mereka omongin aku catat juga karena kecepetan gitu ya. Jadi ya aku bakal ngasih yang terbaik pokoknya, yang sebisa aku. Jadi hari pertama itu materi pertama itu dari Kak Taufik Nur Hadi tentang public speaking. Nah, public speaking itu apa sih? Public speaking itu, kata Kak Taufik, adalah seni berbicara di depan umum. Nah, di depan umum tuh nggak selalu face to face, nggak selalu kayak gitu, tapi bisa juga di depan kamera kayak yang aku lakuin. Ini juga termasuk public speaking. Nah, lalu apa aja sih langkahnya? Pertama, langkahnya itu memahami audiens. Maksudnya memahami audiens ini, kita harus tahu audiens macam apa yang bakal kita hadapi. Kita nggak mungkin pakai bahasa gaul pas kita mau public speaking di depan orang tua, karena itu kayak nggak nyambung, nggak semua orang tua gaul. Yang kedua, nggak mungkin kita pakai bahasa kolot di depan anak muda, jadi kayak jatuhnya ngebosenin dan nggak mau didengerin gitu. Orang tua aja kadang nggak didengerin. Lalu yang kedua, analisis kebutuhan audiens. Nah, yang menarik di depan audiens itu apa? Misalnya kayak di depan Gen Z, kita tuh harus tahu kebutuhan audiens itu apa. Di depan millennials, kita harus tahu apa kebutuhannya. Jadi supaya Gen Z sama orang yang akan kita hadapin tuh tertarik sama apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi kita harus pahamin kebutuhan audiens. Yang ketiga, membangun interaksi. Membangun interaksi itu kayak gimana? Membangun interaksi kayak melempar pertanyaan, menjawab pertanyaan, atau misalnya dikasih reward. Siapa yang bisa ngejawab, siapa yang ngasih pertanyaan itu dikasih reward. Itu membangun interaksi. Atau kayak kalau kita bicara kelamaan, kadang audiensnya bosen. Nah, itu membangun interaksi kayak games atau segala macam itu sangat membantu, jadi lebih fokus lagi audiens yang ngedengerinnya. Yang keempat, menyusun materi yang menarik. Jadi strukturnya tuh harus jelas dan harus relevan. Yang kayak tadi aku bilang lagi, jadi kayak poin-poin yang aku sampaikan itu selalu berketerkaitan gitu. Nah, yang ini tuh struktur yang jelas dan relevan. Apa yang bakal kita sampaikan, kita strukturin dulu nih. Terus harus jelas juga strukturnya, nggak boleh ambigu, nggak boleh pakai bahasa yang bermakna ganda gitu. Lalu kemampuan verbal, jadi intonasi yang hidup atau kayak bahasa yang persuasif. Intonasi yang hidup kayak gimana? Kan nggak mungkin kita ngomongnya langsung kayak pemirsa, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kayak kadang kita nada tinggi, kadang kita nada rendah, biasa aja gitu. Itu kayak diatur gitu. Lalu kan tadi aku udah bilang ya, pasti demam panggung gitu. Tapi gimana caranya supaya kita nggak demam panggung, mengatasi kecemasan demam panggung itu gimana? Yaitu kita terus mengidentifikasi dulu sumber masalahnya apa nih yang bikin kita demam panggung. Misalnya demam panggung karena kita kurang pede nih sama penampilan kita nih, kayak kita ngebenerin rambut kita atau kayak gimana gitu yang aku lakuin ini kan kita ngeganggu banget kan. Nah, sebelumnya kita harus identifikasi masalahnya dengan kayak, oh yaudah aku tuh kurang pede, makanya aku harus nyiapin visual yang baik gitu supaya aku pede di depan mereka gitu. Terus mengoptimalkan penggunaan alat bantu visual, kayak tadi aku bilang. Lalu hadapi dengan keberanian, jadi kita ngasih yang terbaik aja, pokoknya harus dihadapi lah. Nah, itu dari Kak Taufik Nur Hadi. Selanjutnya aku bakal loncat ke Exma 2, jadi supaya seru aja. Di Exma Puncak ini aku dikenalin sama struktur organisasi dari manajemen. Jadi MSA ini adalah jalan hubung dari jurusan manajemen ke Kaprodi. Jadi kalau misalkan kita mau menyampaikan aspirasi, kita tuh bisa tuh lewat MSA. Jadi nggak harus ke Kaprodi langsung.
Terus ada juga P3IM, pendidikan, penelitian, pengkajian, isu, manajemen. Jadi yang berkaitan dengan kegiatan EXMA ini. Yang jadi kayak EXMA itu dibentuk tuh sama P3IM. Jadi salah satu prokernya itu adalah EXMA itu, karena menyampaikan informasi-informasi ke peserta, ke aku gitu, salah satunya. Terus ada juga PKO. PKO itu singkatan dari pengembangan kepribadian organisasi. Itu kayak menurut aku ya, itu tuh mirip kayak HRD gitu, SDM lah gitu. Ya itu tuh kayak mengorganisir masa, cara membuat acara, membuat rencana acara yang lebih efisien gitu. Lalu yang ketiga itu MIKJ, Media Informasi Komunikasi Jaringan. Nah, ada event yang akan jadi manajemen ini akan dihadapi event anniversary. Nah, itu yang ngebuatnya itu adalah MIKJ. Jadi yang berkaitan dengan acara yang terdekat gitulah. Terus kayak ada PLM, pengabdian lingkungan masyarakat. Jadi lebih ke berinteraksi ke masyarakat sih. Jadi kayak apa sih yang masyarakat butuhin segala macem gitu. Lalu nanti selanjutnya akan ada EXMA 2. Ini tuh kayak materinya lebih ke organisasi sih, sama yang berkaitan ke manajemen lah. Lalu ada kayak lebih detail, kayak misalnya P3IM bagian akademik itu kayak divisinya apa aja, kayak ada pendidikan, edukasi, terus kayak mengundang, mengelola, membuat seminar. Jadi kalau misalkan membuat seminar dan webinar itu tugasnya P3IM. Terus kalau misalkan PKO itu lebih ke mengkaderisasi gitu, apa aja sih, kayak mengubah pola pikir tapi bukan sama senioritas. Lalu kayak ada MIKJ yang tadi aku bilang, dia tuh kan bikin acara yang ada dedikasi dan dedikasi. Terus yang selanjutnya yang akan aku sampaikan adalah materi pengantar etika. Jadi pengantar etika itu salah satu hal yang paling penting. Jadi itu tuh etika. Jadi kayak apa bedanya etiket sama etika? Etiket itu lebih fokus ke nilai-nilai yang sejarah gitu, kayak tata krama gitu, yang berkaitan dengan sejarah. Kalau etika itu sendiri itu tuh ada sejak zaman kuno. Jadi etika tuh dari dulu tapi berkembang. Nggak cuma itu aja, yang misalnya yang tadinya ada etika A, tapi seiring berjalannya waktu itu tuh berubah aturannya. Nah, etika juga ada di India Muslim. Jadi ada kan perkataan kayak ada lebih penting daripada ilmu gitu. Terus ada moralitas, terus ada keadilan, ada tanggung jawab. Gitu yang aku sampaikan. Kekurangan yang misalnya aku kurang jelas ngejelasinnya, aku minta maaf. Jadi itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Bye bye.